Oke, lanjut untuk outlook minggu depan ya untuk pair forex tentunya. Video ini dibuat tanggal 17 Maret 2024 untuk pergerakan satu minggu ke depan itu di tanggal 18 sampai dengan 22 Maret tentunya. Kita mulai langsung aja dari GBP USD. Dari segi time frame weekly seperti biasa kita tarik aja langsung untuk menentukan batasan support resistennya. Itu batasan teratas zona yang mesti diantisipasi. Resisten 3 dan 4 itu berada di kisaran level area 1.2985 dan 1.3021. Kemudian support 3 dan 4-nya itu berada di 1.2597 dan support 4-nya itu berada di 1.2561 dan zona tengah atau sebagai level area pivot itu berada di 1.27900-an kurang lebihnya. Lanjut masuk ke time frame H1. Untuk time frame H1, perhatikan di bawah garis paling bawah dulu ya, kita urut dari bawah. Dari kiri, di level antara support 3 dan support 4 itu bertepatan dengan level area zona demand. Sebenarnya zona demandnya itu berada di support 3-nya itu kurang lebih di kisaran 1.2579 sampai dengan kurang lebihnya di kisaran 1.2600-an sebagai physical price levelnya. Tetapi dari segi demand dari support 4-nya itu kurang lebih batasan terbawah itu 1.25400. Mungkin kalau misalkan GBP USD ini nanti kuat ke bawah masih ada potensial dia akan lanjut ke bawah batasan maksimal sebagai zona pantau itu ruang gerak sekitar 190-an pip kurang lebihnya. Pergerakan untuk minggu ini tentunya kalau misalkan GBP USD ini melakukan lanjut pelemahan. Untuk minggu yang lalu, penutupan harga itu berhasil tutup di bawahnya support yang pertama tentunya, yang berada di 1.2743. Masih ada potensial hari Senin ataupun Selasa ini mungkin akan sideways terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke bawah menguji zona demand yang bertumpuk dengan support 2-nya di sini, demand-nya kurang lebih ya. Kalau nanti kita akan lihatin proyeksinya, ini nanti break atau enggak. Kalau misalkan break, masih ada potensial sedikit terkoreksi ke atas sebelum harga lanjut ke bawah. Itu skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, kita tentukan dulu untuk zona supply-nya yang mesti dipantau itu berada di level area resisten yang pertama, kurang lebih berada di kisaran 1.28400-an. Ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan GBP USD ini lanjut penguatan, tetapi terus terang kalau misalkan langsung ke atas ini terus terang saya ragu. Saya lebih optimis untuk GBP USD ini untuk minggu depan ini masih ada potensial lanjut ke bawah sebelum penguatan itu terjadi. Mungkin dia akan retest sekali lagi antara di support 3 dan support 4-nya baru harga ini lanjut ke atas. Kemudian level pantaunya zona tengah atau pivot di sini kalau kita lihatin mungkin di zoom dari segi time frame kecil M15 ya, di sini juga ada level area drop drop atau zona supply yang nggak terlalu kelihatan dari segi time frame satu. Ini juga mesti ditandain juga kalau misalkan terjadi hari Senin ini ternyata dia lanjut ke atas dulu baru menguji level area karena ini juga masih fresh, masih belum dites. Yang saya khawatirkan ini ke atas dulu baru harga lanjut menguji demand pertama yang bertumpuk dengan support yang kedua yang berada di 1.2670. Ini yang mesti diantisipasi tentunya. Skenario nya sebenarnya untuk GBP USD ini skenario nya adalah saya minggu ini ya itu saya lebih memilih cari ancang-ancang untuk setup sell tentunya, tetapi saya akan pantau dulu reaksi yang terjadi di hari Senin sesi Asia ini seperti apa. Kalau misalkan harga nanti memasuki sesi Eropanya harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2743, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan kalau misalkan dia tidak membuat high baru yang berada di 1.2759. Ini mungkin saya akan tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ancang-ancang setup sell dengan targetnya itu TP1 berada di 1.2670 kurang lebih di sini, dan target 2-nya itu antara 1.2597 sampai dengan 1.2561 kurang lebih di sini dulu. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata harga bergerak lebih tinggi, mungkin saya akan pantau itu untuk GBP USD itu saya akan liatin dari pivotnya atau pivot weekly ya yang berada di 1.2791 kurang lebih di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya tinggal tunggu satu kondisi konfirmasi pembalikan arah baru nanti saya akan ancang-ancang cari setup sell. Tentunya ini risk to rewardnya kalau misalkan hari Senin ini harga masih bergerak ke atas ini tentunya lebih oke untuk ngeliatin ancang-ancang cari setup sellnya itu berada di zona level tengahnya dari pivot weekly-nya yang berada di 1.2791. Ini mungkin oke. Kalau misalkan digambar tentunya GBP USD saya optimis lebih memilih untuk ancang-ancang cari setup sell. Skenario yang pertama adalah jika
tidak berhasil membuat high baru yang berada di kurang lebih di kisaran 1.27600-an. Satu kondisi konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di bawahnya support pertama. Ini mungkin saya akan open posisi untuk cari setup sell dengan targetnya itu ruang gerak sekitar 70-an pip itu menuju 1.2670. Kemudian TP2 itu kurang lebih sekitar 150 pip ya, 150-an pip itu berada di 1.2589 atau di bawahnya physical price level yang berada di 1.2600 kurang lebih di sini. Ini sebagai target untuk TP2. Tetapi dari segi stop lossnya mungkin saya akan naruh stop loss itu berada di atasnya zona pivot ruang gerak sekitar antara 65 pip sampai dengan 70 pip. Ini skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan nanti itu GBP USD berhasil membuat high baru yang berada di sini 1.2759, ini mungkin saya akan cancel dulu. Saya tentunya nggak jadi ya, planning pertama ini nggak jadi, tetapi saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell itu berada di bawahnya zona pivot yang berada di 1.2791 kurang lebih di sini. Tinggal satu kondisi aja, konfirmasi pembalikan arah baru nanti masuk ke market itu tentunya oke. Dari segi targetnya 110 pip sebagai TP1, TP2 ruang gerak sekitar 190 sampai dengan 200 pip. Tetapi kalau misalkan memilih skenario yang kedua ini, idealnya untuk stop loss itu berada di atasnya zona resisten yang pertama yang bertumpuk dengan di kiri ini ada juga zona supply yang masih fresh yang belum dites tentunya. Ruang gerak sekitar 80 sampai dengan 85 pip ini mungkin oke. Risk to reward-nya juga 1:2 lebih, ini lebih optimal ya. Cuma nanti mana yang benar nanti kita cek lebih lanjut. Intinya GBP USD planningnya adalah cari setup sell. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Langsung masuk ke time frame weekly-nya dulu. Kita tarik untuk menentukan batasan-batasan support resisten pergerakan untuk 1 minggu ke depannya. Batasan yang mesti dipantau untuk Euro USD ini kalau misalkan terjadi pelemahan, tentunya support 3 dan support 4-nya itu berada di kisaran 1.0796 sampai dengan 1.077773, kurang lebih di kisaran level area tersebut, zona yang di blok biru. Kemudian batasan atas itu resisten 3 dan resisten 4 itu berada di 1.1039 atau physical price levelnya berada di 1.10400 kurang lebih di sini sampai dengan 1.1062 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kita cek dulu dari segi time frame H1-nya untuk menentukan level-level area zona supply dan demand itu yang sekiranya kuat ada di mana. Yang pertama adalah di terdekat sebagai zona tengah atau pivot yang berada di 1.0918. Ini kosong, nggak ada zona supply tentunya, tetapi zona supply-nya itu berada di level area resisten yang pertama ini yang mesti diantisipasi, zona yang di blok hijau. Kemudian untuk saat ini harga ini mepet banget bergerak ataupun penutupan itu tepat banget di level area support yang pertama. Ini masih gambling tentunya, akankah itu nanti lanjut ke bawah membuat low baru. Kalau misalkan itu nanti kejadian setelah membuat low baru, mungkin masih ada potensial untuk Euro USD ini sedikit lanjut ke atas untuk menguji level area yang sebelumnya support menjadi resisten, baru mungkin akan lanjut ke bawah menguji level support 2 sampai dengan 3 dan 4-nya kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian di kiri ya, karena di kiri ini juga ada zona juga sebenarnya, cuman zona ini masih belum di break zona demand-nya. Kurang lebih zona demand-nya itu di sini sudah dites tapi belum di break. Ini yang saya khawatirkan, ini kan sudah 2 kali dites. Ketiga kalinya dites ini break. Kalau misalkan ini kejadian, tinggal satu kondisi koreksi ke atas baru ancang-ancang cari setup sell, tentunya nggak masalah selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0887. Kurang lebih di sini tinggal konfirmasi pembalikan arah. Mungkin targetnya sebagai TP1 ini nggak bisa jauh-jauh dulu antara 1.0842 ini sebagai TP1-nya, TP2 berada di 1.0796 kurang lebih di sini dulu. Nanti sambil kita lihatin proyeksinya itu seperti apa. Kita cek dulu dari segi support yang kedua yang berada di 1.0842 ini di kiri, apakah ada zona demand juga. Zona demand itu berada di level area kurang lebih di sini ya. Ini zona demandnya gede banget. Nah, kalau ketemu zona demand yang gede banget seperti ini, biasanya saya tandain cari yang setengahnya kurang lebih di sini. Jadi masih ada potensial untuk Euro USD ini kalau misalkan terjadi pelemahan ataupun lanjut melemah ya, kurang lebih ini akan menguji level di sini dulu. Nanti kita akan cek break atau enggak. Cuman kalau enggak break, ini yang saya khawatirkan dia lanjut ke atas menuju zona tengah atau pivot batasan maksimal ke
resisten yang pertama yang berada di 1.0948 kurang lebih di sini. Tetapi kalau misalkan zona ini nanti break, zona demandnya pergerakan ke bawah, kemungkinan kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecil, ini nggak akan lewat di support pertama, baru pelan-pelan ngerambat ke bawah, menguji level area support 3 dan support 4. Kita lihatin dulu untuk support 3 dan support 4-nya di kiri. Di kiri itu zona demand itu sebenarnya berada di level area di bawah di sini yang bertepatan dengan support 4-nya. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan ancang-ancang untuk cari setup sell dengan target maksimal di support 4-nya tentunya. Kalau misalkan kita ukur pergerakannya itu kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 110 pip ini untuk ring area pergerakan kalau misalkan terjadi Euro USD ini lanjut melakukan pelemahan kembali. Tetapi kalau misalkan ini nanti ternyata bermain-main atau sideways terlebih dahulu, zona pantaunya itu tentunya perhatikan di kiri. Ini juga ada bekas level area resisten, zona yang di blok biru atau zona yang tengah. Masih ada potensial ini bermain-main dulu antara 1.0887 sampai dengan 1.0918. Ini nanti kita akan cek dulu akankah dia lanjut ke bawah, skenario yang pertama, membuat low baru, koreksi, baru lanjut ke bawah, atau pergerakan di hari Senin ini dia akan pelan-pelan ngerambat ke atas dulu. Kalau misalkan itu kejadian, berarti planning sell itu mungkin bisa cari di antara pivot atau zona tengah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di zona demand yang kelihatan di level area resisten pertama yang berada di 1.0948 kurang lebihnya. Kesimpulannya untuk Euro USD tentunya ancang-ancang cari setup sell, tetapi ini saya nggak mau buru-buru. Satu kondisi, membuat low baru, koreksi, selama koreksinya tidak mampu tutup di yang sebelumnya menjadi support ini, tentunya nanti akan menjadi resisten, tinggal konfirmasi pembalikan arah, baru target TP1 ada di 1.0842 dan TP2 berada di antara 1.0796 sampai dengan 1.0773, kurang lebih di kisaran area tersebut. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Untuk AUD USD ini untuk level-level areanya ini sudah saya gambar. Jadi batasan terbawah kalaupun misalkan terjadi pelemahan itu fokusnya itu support 3 dan support 4-nya itu berada di 0.6483 dan 0.6462, kurang lebih di sini batasan maksimal sebagai zona pantau untuk minggu ini tentunya ya. Penutupannya itu berhasil tutup di bawah 0.6568 sebagai level area yang sebelumnya ini juga support pertamanya. Tetapi untuk saat ini, kalau nanti AUD USD itu ternyata membuat low baru bergerak di bawahnya 0.6552, ini potensial terjadi drop base drop. Kemudian dia akan menguji level area support yang kedua, baru akan ada pantulan untuk menguji level ini akankah kuat menahan pergerakan ketika terjadi koreksi atau tidak. Kalau misalkan kuat menahan terjadinya koreksi dari segi time frame kecil, ini mungkin akan lanjut menguji level area support 3 dan support 4-nya. Selanjutnya adalah kita masuk ke time frame H1-nya. Untuk H1 di kiri ini juga ada zona demand yang bertepatan di level area support 2. Kita tandain dulu. Kurang lebih di sini ya untuk zona demand-nya. Kemudian yang atas ini sudah jebol. Jadi ini juga ada zona demand sebenarnya, tapi zona demand ini sudah jebol. Kemudian supply-nya itu berada di atas. Kurang lebih di kisaran level area yang berada di resisten pertama. Ini zona pantau batasan maksimal kalau misalkan terjadi sebelum lanjut pelemahan untuk AUD USD ini mungkin akan terjadi penguatan kembali. Itu kurang lebih batasan pantaunya itu ada di kisaran antara 0.6625 sebagai physical price levelnya. Baru nanti ini mungkin akan kelihatan pembalikan arah tentunya. Kalau misalkan kejadian skenario yang kedua ya, skenario yang kedua ini kalau misalkan ini nanti mampu bergerak ke atas selama zona supply ini utuh, tidak break ke atas, ini mungkin akan lanjut ke bawah. Jadi ini skenario alternatif. Untuk skenario utama adalah planning masih tetap sell dengan catatan harga tidak mampu bergerak kembali di atasnya 0.6568, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan itu kejadian, harga bergerak di atasnya, saran saya adalah tunggu di level area yang menjadi zona tengah atau sebagai zona pivotnya, sebagai bertumpuk dengan physical price level yang sebenarnya ya ada di 0.6600, kurang lebihnya di sini. Skenario-nya kalau misalkan digambar untuk AUD USD ini, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell antara dia langsung membuat low baru kemudian terkoreksi. Selama koreksinya itu tidak mampu bergerak ke atas, di atasnya 0.6568,
potensi sell target pertama 0,6525, kemudian target yang kedua adalah di support 3 dan batasan maksimal adalah support 4. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan terjadi dia ternyata membuat high baru, harga bergerak di atasnya 0,6575, masih ada potensial ini mungkin akan lanjut menguji level area pivot sebelum harga lanjut menguji zona demand pertama yang bertumpuk dengan support kedua, baru akan lanjut ke bawah. Jadi ini tetap waspada. Planning saya pribadi untuk Audi USD tetap cari ancang-ancang setup sell. Cuma nanti kalau sudah open posisi saya, kalau ada waktu nanti saya akan buatkan video lanjutan ya, nanti kita akan update setiap malam. Cuman sementara sih karena ini polanya belum terbentuk, akankah membuat low baru atau high yang berada di garis 0,6575, nanti kita akan cek di hari Senin sesi Asia. Garis besar adalah ancang-ancang tetap cari setup sell. USD CAD dari segi time frame 4 ya, kita bahasin dulu H4-nya. Pergerakan itu tertahan di level area resisten yang pertama. Jadi ini waspada, masih ada potensial untuk di USD ini bergerak sekali lagi ke bawah menuju antara zona tengahnya yang berada di 1,3506. Itu yang pertama. Batasan maksimal pantau adalah zona di sini juga ada demand, nanti kita cek dari segi time frame satunya. 1,3476 kurang lebih di sini. Selama harga tidak mampu lanjut bergerak ke bawah, di bawahnya support 1 masih ada potensial dia akan menguji level resisten yang kedua yang berada di 1,3583. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan pantau untuk minggu ini, tentunya resisten 3 dan 4 itu berada di 1,3629 dan 1,3652. Zona yang di blok biru tentunya. Kita masuk ke time frame H1, kita liatin dulu. Di kiri, dari segi time frame batasan teratas, ini agak jauh ya, agak jauh banget. Sebenarnya kalau kita tarik ke kiri, di sini juga ada zona sebenarnya. Kurang lebih zona supply-nya itu berada di level area ini. Jadi kalau kita zoom, zona supply-nya itu berada di 1,3622 sampai dengan 1,3660 sebagai psikologis, dan ini numpuk di resisten 3 dan 4 ini yang mesti diantisipasi. Jadi karena jauh, sudah ada blok yang ada sini, yang di kiri dihapus. Kemudian supply yang kedua itu berada di level area support resisten ya. Resisten yang kedua itu di sini, kurang lebihnya di level area antara 1,3590 sampai dengan batasan terbawah itu 1,3570, blok warna hijau. Di sini zona supply-nya. Kuncinya kalau kita lihatin dari segi time frame 1, batas pantau maksimal kalau misalkan harga turun selama dia tidak mampu lewat daripada zona demand-nya yang di blok orange ini yang bertumpuk dengan support 1, masih ada potensial ini USD CAD ini akan lanjut ke atas menguji level area 1,3583 tentunya. Jadi planningnya untuk USD CAD ini minggu depan tentunya adalah cari setup pembelian. Hati-hati di zona tengahnya. Ini yang saya khawatirkan, dia akan turun dulu, pelan-pelan turun ke bawah, menguji level area pivot yang saat ini berfungsi menjadi support minor ya, atau zona tengahnya. Baru nanti dia akan bereaksi membuat high baru. Setelah membuat high baru yang berada di 1,3553, mungkin akan ada koreksi kecil baru lanjut menguji level area resisten yang kedua yang bertumpuk dengan zona supply-nya. Kita pantau dulu nanti zona supply-nya ini break atau enggak. Kalau break masih ada potensial ini nanti mungkin akan terjadi koreksi sebelum lanjut menguji level area resisten 3 dan 4-nya. Itu skenario yang pertama untuk pembelian. Skenario yang kedua, kalau misalkan harga ternyata bergerak di bawahnya 1,3500 sebagai psikologis atau pivot daripada weekly-nya, saran saya adalah kalau mau cari ancang-ancang setup pembelian, mending tunggu di level area yang di blok orange atau zona demand yang di sini ini mungkin oke. Tentunya dari segi stop loss, risikonya itu lebih minim. Jadi kalau misalkan digambar, skenario-nya sebenarnya ada dua. Skenario yang pertama, tunggu sedekat mungkin di level area zona pivot yang berada di 1,3506 atau 1,3500 sebagai physical price levelnya. Tinggal satu kondisi, konfirmasi pembalikan arah, baru cari ancang-ancang setup pembelian dengan targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip yang berada di 1,3583, TP2 ada di kisaran level area 120 pip di atasnya. Dengan risikonya, sebenarnya risikonya idealnya itu berada di low yang terbawah, tetap berada di bawahnya zona demand itu ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip ini mungkin oke. Ini skenario yang
pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga bergerak ke bawah, saran saya adalah kalau mau cari setup pembelian mending tunggu di sini. Ini tentunya dari segi stop loss itu juga lebih minim. Tinggal satu kondisi, konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market dengan targetnya sama. TP1-nya 1.3583 dan TP2 1.36300 kurang lebih di sini. Jadi untuk stop loss-nya itu tentunya lebih minim, hanya sekitar 35 sampai dengan 40 pip ini oke tentunya. Selanjutnya adalah USD Swiss. USD Swiss kita masuk dulu dari segi time frame 4 ya, zona pantaunya tentunya. Batasan teratas itu mungkin dia akan lanjut bergerak menuju level area resisten 3 dan 4-nya yang berada di 0.8965 sampai dengan 0.8939 kurang lebihnya zona yang di blok biru. Kurang lebih di sini. Kemudian di kiri ini juga ada bekas level area resisten ya. Level area resisten yang bertumpuk dengan zona juga yang belum mampu berhasil di break dari segi time frame 4 itu kurang lebih di sini. Ini kalau kita kasih tanda sebenarnya zona itu lumayan gede. Sorry, zona supply ya. Zona supply-nya itu lumayan gede. Kalau misalkan ngeliatin zona supply yang lumayan gede kayak gini biasanya saya ambil setengahnya untuk batasan teratas itu kurang lebih. Nanti kita cek di kiri. Nah, kalau di kiri ini juga bertepatan dengan level area resisten yang kedua ini yang mesti diantisipasi. Kemudian pergerakan untuk minggu yang lalu ini masih tertahan di level area zona supply juga, tetapi masih belum berhasil di break. Jadi kuncinya adalah mungkin kita akan lihatin untuk USD Swiss ini dari segi time frame 4-nya ini akan kedorong ke bawah. Entah itu nanti dia turun dulu di zona pivotnya 0.8800 atau dia menguji level support 1 yang berada di sini karena di kiri juga ada zona demand tentunya. Zona demand-nya kurang lebih di sini ya. Ini gede banget jadi saya ambil yang bawah aja, yang kecil, blok orange kurang lebih di sini. Baru nanti ini akan kelihatan signifikan pergerakan kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawahnya zona demand atau zona demand ini tidak di break ke bawah. Ini masih ada potensial pembalikan arah lanjut ke atas. Planningnya adalah tetap cari ancang-ancang setup pembelian, tetapi hati-hati di Kamis sore itu dari segi Swiss itu juga akan rilis suku bunga. Yang saya khawatirkan ini nanti false break, maksudnya ketika harga turun kemudian dia bermain-main di antara zona demand dan level area tengah dari weekly. Ini bermain-main dulu. Yang saya khawatirkan ini spike ke bawah, baru pembalikan arah ini yang saya khawatirkan. Jadi tetap waspada. Saran saya adalah kalau mau trade masuk ke market USD Swiss, saran saya beresin sebelum Kamis, sebelum jam 3 sore. Ini saran saya ya, kecuali nanti polanya sudah kebentuk, pergerakan harga sampai mana, baru nanti kita update untuk videonya. Ancang-ancangnya sih masih tetap cari planning setup pembelian. Kemudian terakhir adalah USD Yen atau USD JPY. Dari segi time frame weekly sudah kita tandain batasan terbawah sementara ya, karena di Jepang ini juga ada rilis suku bunga juga. Akankah dia mempertahankan di minus 10% atau justru malah netral menjadi 0%, itu yang mesti diantisipasi untuk USD JPY tadi. Pair yang berhubungan dengan yen crosses itu hati-hati. Ini sekali bergerak kedorong, kalau misalkan itu nanti pernyataannya positif, ini nggak main-main. Ini bisa terjadi support 3 dan 4 ini akan dilewati dengan mudah, baru harga lanjut ke atas. Mungkin kita akan ngeliatin pergerakan yang signifikan. Jadi yen crosses minggu ini saran saya adalah hati-hati. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, planningnya kalau dari segi teknikal ya, planningnya masih tetap cari setup pembelian. Tetapi saran saya adalah kurangin lotnya, jangan barbar pair yang berhubungan dengan JPY untuk minggu ini. Perhatikan level-level penting aja. Saran saya adalah tunggu kalau misalkan harga ke bawah mendekati zona pivot tengahnya weekly, karena di sini juga bertumpuk dengan demand. Di sini ya, kurang lebih di sini. Kalau ini misalkan break, saran saya mending wait and see dulu, tetapi tunggu yang berada di bawahnya, cari zona demand yang berada di bawahnya kurang lebih. Kalau kita lihatin tarik ke kiri, di sini juga ada zona. Jadi zona demand terbawah itu bertumpuk dengan support 3 dan 4-nya yang berada di 144.32 sampai dengan 143.600. Ini mungkin oke kalau mau swing. Jadi kalau misalkan pergerakan signifikan ke bawah terkait dengan pernyataan kalau misalkan Bank of Jepang itu positif, ini akan mudah dicapai. Kemudian mungkin pembalasannya itu di Kamis dini hari, kalau misalkan mendadak FOMC juga hawkish, ini bisa mendadak langsung balik arah. Itu yang dikhawatirkan untuk
pair yang berhubungan dengan USD JPY untuk minggu ini. Jadi tetap waspada, planning masih tetap buy, tapi hati-hati. Intinya itu aja. Kemudian zona supply-nya berada di resisten yang kedua, kurang lebih di sini. Ini zona supply-nya, blok hijau. Kemudian batasan kalaupun misalkan terjadi penguatan itu antara 151.36 sampai dengan 152.00 sebagai psikologisnya. Jadi kalau misalkan digambar ya tentunya saya lebih memilih wait and see dulu. Dua skenario yang mesti akan saya pantau untuk pergerakan USD JPY. Yang pertama, dia terkoreksi ke bawah. Selama koreksinya itu batasan maksimal tidak mampu bergerak di bawahnya 146.96 sebagai support pertama yang mungkin saya akan ancang-ancang cari setup pembelian dengan targetnya 150 sebagai TP1, TP2 151.36. Itu yang pertama. Tapi dengan risiko stop lossnya, kalau misalkan digambar mungkin ini saya nggak akan naruh stop loss yang lebar, kurang lebih ya sekitar antara 80 pip lah mungkin ya, antara 80 sampai dengan 85 pip ini mungkin oke. Tinggal tunggu aja nanti itu low-nya itu ada di mana, ada di demand-nya atau mendekati level support yang pertama, nanti kita akan update juga. Tetapi dari segi targetnya TP1 mungkin saya akan langsung nargetin 275 pip berada di 150 ini mungkin oke. TP1, TP2 ada di 400-an pip kurang lebih 151.36. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan kehilangan support yang berada di 146.96 kurang lebih, mungkin saya nggak akan nunggu di level area support yang kedua yang berada di sini 145.64 ini saya ragu, terus terang saya ragu. Saya lebih optimis untuk ancang-ancang cari setup pembelian itu mungkin nanti saya akan nunggu konfirmasi yang jelas ketika harga masuk di level area antara 144.32 sampai dengan 143.66 kurang lebih di sini. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona demand, ini mungkin saya akan swing dengan targetnya itu 148.72 ini sebagai target TP1. Kemudian TP2-nya kurang lebih sama di target yang pertama skenario yang tadi 150.00. Ini kalau misalkan digambar itu batasan untuk stop loss ya, itu kurang lebih antara 120 pip kurang lebihnya. Kemudian untuk targetnya sebagai TP1 itu ruang gerak ini sekitar 400-an pip, TP2 ruang gerak sekitar 550 pip ini mungkin oke ya. Jadi mungkin kita akan ngeliatin untuk USD JPY minggu ini ada volatility yang sangat signifikan, mengingat kedua bank sentral ya, baik dari Jepang atau USD ini juga akan merilis dari ekonominya mereka ini, proyeksi ekonomi kedepannya itu seperti apa yang berkaitan dengan suku bunga. Jadi waspada pair yang berhubungan, yang pertama adalah yen crosses ini hati-hati. Oke, untuk teman-teman ya ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Kalau tidak sesuai dengan planning, saran saya adalah jangan masuk ke market. Kemudian jangan barbar, jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Usahakan investasi di dalam dunia trading ini pelan-pelan, santai, nggak overload, nggak overtrade, dan berjangka panjang. Itu harapannya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.